strata kemiskinan itu cara menghitungnya juga enggak pas. Karena menurut saya, karena tidak dikaitkan dengan budaya bangsa. Untuk keluarga yang sederhana dengan tanggungan 8 orang itu, ya paling tidak 15 juta lebih. Itu tahu tempe sekali-sekali dagingnya. Itulah seorang guru besar. Dia dalami. Jadi masalah apa yang terjadi itu mereka udah tahu, makanya turun gunung mereka ini jadi 4 yang sudah kira-kira oke lah. 4. Tetapi apapun rencana, apapun kata kita, Allah yang menentukan. Ya kalau 4, kalau salah satu ketua berarti ada menang dong. Kita benahi dulu di sini, baru kita change yang lain. Insya Allah bisa kita bersih. Ketua Agustus, ya, September masih punya ini, masih punya kekuasaan dia ini. Jadi sibuk lagi Bro. Pilgub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami mulai bisik-bisik ini dengan doa. Ya, insyaallah berbisik diawali dengan doa menjadi suatu proses pencerahan, Bro ya. Iya. Baik buat diri kami maupun buat diri netizen ya. Khususnya elit politik ya, yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan luar biasa ya, baik nasional maupun regional ya, dimana sampai detik ini masih menjadi suatu, kalau bahasa sederhana tuh was-was, Bro. Nah ini was-was ini yang sampai detik ini masih belum selesai juga, mau kemana bangsa ini ya, Bro ya. Nah, akibat daripada tidak netralnya pimpinan negara hingga timbul apa namanya permasalahan sampai hari ini tidak selesai-selesai ya, baik ibu kota maupun di beberapa provinsi yang mulai bergejolak ya, gejolak sosial yang kita khawatirkan berbuntut panjang. Nah untuk mengatasi semua mungkin Prof punya resep nih seperti apa, Prof? Nah, begini Bib, sebelum sampai ke resep, kalau dokter itu kan diajak ngobrol, diagnosa dulu, kemudian dia kalkulasi, baru dia simpulkan, baru tindakan remedialnya. Baru kasih obat. Ya. Nah obatnya apa kan gitu. Nah sekarang, tapi pada awal itu sendiri kita melihat kondisi yang ada sekarang di NKRI ini, yang tidak baik-baik saja. Apa ini yang menyebabkan? Dicarilah satu, Bro. Saya kasih tahu apa penyebabnya. Syahwat politik yang belum selesai. Oke. Kalau syahwat politik itu sepanjang masa ada, Bib. Ya ini yang berarti sudah cukup, sudah 20. Tapi ada, Bu. Syahwat politik itu selalu ada, tetapi ini ada sesuatu, ya. Jadi kalau di dalam fenomena yang ada, itu yang dicari apa sih masalahnya, apa masalahnya. Soal politik itu selalu ada, tapi dicari ternyata key area problemnya itu adalah adanya cawe-cawe. Gitu. Kata kunci itu. Nah, iya, jadi kan kalau kita misalnya bikin disertasi, bikin tesis apa itu kan fenomena yang ada itu di dalam perpolitikan kekinian itu apa? Carilah ya, kira-kira. Berarti itu percawe-cawean ada ilmu juga ya? Nah itu kita dalami. Jadi, nah cawe-cawe itu, ternyata itu bisa tumbuh berkembang menjadi budaya. Tapi kita berharap menjadi budaya yang baik. Karena budaya itu kan produk daripada aktivitas inovasi daripada anak manusia. Lahirlah. Nah sekarang cawe-cawe di dalam era ya perpolitikan kekinian pemilu ini yang sudah sampai di MK permasalahannya sekarang. Ini coba kita lihat. Cawe-cawe ini punya dampak. Sob ini cawe-cawe is metoda. Bisa dikatakan methods, pendekatan namanya. Tapi tetap adalah siapa yang melakukan? Ternyata ini Bapak Presiden kita melakukan cawe-cawe. Sampai saat ini. Iya.
Nah, cawe-cawe itu misalnya dia akan berdampak. Kalau kita lihat, karena pemilu berkaitan dengan perpolitikan, sosial politik, jelas, ya, untuk memenangkannya melalui cawe-cawenya, maka digenggamlah seluruh parpol ini agar mendukungnya. Melalui apa? Yaitu politik kasih makan kemudian disandera. Tapi dikasih makanan haram kemudian disandera. Sudahlah makanannya haram, kemudian kena sandera pula, dikontrol lah. Jadi bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Ini yang terjadi pimpinan partai ini. Nah, jadi nggak bisa berbuat apa-apa ya? Susah, ya enggak? So kalau nggak ada curve-nya, macam-macam, awas. Pasal sekian, ayat sekian. Nah, itu yang soal NPWP udah tidak berlaku di sana. Nggak ada nanya NPWP itu. Wanipiro itu nggak ada. Oke. Satu. Nah sekarang cawe-cawe ini ternyata ada syahwat di dalam tadi kan variabelnya. Apa syahwat politik? Ya ingin melanjutkan melanggeng kekuasaannya. Yaitu sebetulnya kan boleh-boleh saja asal sesuai dengan koridor. Ya, contohnya konstitusi. Iya, contohnya satu masalah konstitusi, kedua masalah pengalaman jam kerja, kan gitu kan banyak contohnya kan. Jadi proses kan tidak bisa ujuk-ujuk kan. Nah, dampak daripada ujuk-ujuk ini kan jadi panjang, Prof. Iya, panjang sekali karena sekarang ya itu di samping itu juga karena syahwat itu tadi salah satu ya fenomenanya, maka dia ingin membangun satu dinasti untuk melanjutkan kekuasaan dan mengamankan perilaku yang tidak baik. Menyelamatkan dirinya. Cari selamat. Masya Allah. Jadi setelah jabatan selesai, meninggalkan legacy, cari selamat. Cari selamat. Karena mau 3 periode tidak bisa. Mulanya bikinlah koalisi, kemudian di-endorse lah putranya melalui merusak konstitusi yang tidak baik-baik saja. Tapi untungnya, Prof, masih ada untungnya, Prof. Ya begitu kekuatan itu mau merusak konstitusi, mau merusak demokrasi, di situ ada semacam kebangkitan, Prof. Kebangkitan nasional kalau saya lihat. Jadi kebangkitan nasional yang keberapa ini, Bib? Nggak tahu lagi. Pokoknya ada kebangkitan. Ya, bangkit nasional sehingga seluruh tokoh seluruh bangsa ini saling bahu membahu. Jadi Indonesia bangkit. Iya. Itu luar biasa. Coba kita perhatiin, Bob. Kita lihat dari hampir di semua provinsi, seluruh tokoh muncul. Nggak ada yang tenggelam, semuanya muncul. Bukan hanya klimaknya kita belum tahu nih. Mudah-mudahan munculnya seluruh putra putri terbaik bangsa di seluruh Nusantara ini menjadi suatu kekuatan yang besar ke depan. Bahwa demokrasi ini tumbuh ya di era 2024 ini menjadi suatu demokrasi yang betul-betul luar biasa karena kebangkitan ya orang-orang cerdas, profesor, doktor, guru besar, Prof Abbas yang tiap hari turun ke lapangan, rapat, nggak berhenti-berhenti kemana-mana sampai itu kan luar biasa. Bayangkan seorang Prof Abbas sudah hampir 80 masih bisa terbang sekian ribu kilometer demi bangsa dan negara. Ya jadi itulah dari cawe-cawe tadi kan. Nah sekarang kita lihat di dalam sosial budaya dampaknya. Dalam sosial budaya bohong, tipu, culas ini menjadi budaya. Mangka bisa karena biasa. Kan gitu pepatahnya. Tapi budaya itu dilawan, Prof. Sekarang semuanya melawan. Ini yang terjadi. Ini kan kita bicara tadi apa sih fenomena yang cawe-cawe. Cawe-cawe berdampak pada sosial politik. Sosial sekarang ke ekonomi lagi. Ke ekonomi itu dengan cawe-cawe, kemudian dengan perilaku penguasa, ketidakadilan, ketidakseimbangan. Ekonomi itu tersentra pada popularitas yang kecil dan muncul kan tokoh-tokoh ekonomi ini bangkit semua sekarang, muncul semua. Contoh dampak daripada bansos dibuka semua, wah luar biasa. Jadi ini banyak ada hikmah ya, selalu setiap ada kejadian pasti selalu ada hikmah. Hikmahnya apa? Ya muncul orang-orang cerdas, tahu-tahu muncul dari FKUI ya, dari Fakultas Ekonomi UI muncul salah seorang tokoh. Ya cuma yang saya takutkan begini, Sekarang kan banyak bencana ini, ya enggak? Yang takut saya kayak korun itu,
Allah berikan di Nah itu yang kita tenggelam takutin, gitu. karena ekonomi kita contoh ya, seperti ekonomi yang jujur, sahabat baik saya itu namanya Faisal Basri. Beliau tadinya waktu berdiri reformasi itu berdiri sebagai sekjen PAN. Dia sebagai sekjen mendirikan Partai Amanat Nasional, itu dia bangkit total, dia buka semua bahwa negara ini tidak baik-baik saja dari segi ekonomi. Dia buka semua, tapi tujuannya cuma satu. Dia hanya membuka ini untuk kebaikan ke depan. Nah, ini mahal biaya, Prof. Ini Habib ini luar biasa ini. Dia tidak pemikir, pelaku, Pemerhati juga. pemerhati, diborong semua, hilang honor saya nanti. Iya, karena kalau lihat ngomong soal Faisal Basri, saya berjalan bareng dengan beliau. Kita mendirikan PAN itu dengan harapan reformasi 98 itu menghasilkan partai politik yang bagus. Tapi di tengah perjalanan beliau meninggalkan karena sudah tidak searah lagi. Nah itu terakhir dia betul-betul menyayangkan terjadinya merosotnya ekonomi yang luar biasa di dua rezim ini. Makanya beliau tuh bersuara keras yang luar biasa sampai menggelegar suaranya tuh. Ini suatu kemarahan yang luar biasa. Tapi Banyak yang marah, Habib. iya, itu yang kita belum pernah terjadi, Prof. Ini belum pernah terjadi di daerah sebelumnya. Belum pernah. Coba perhatikan, ada nggak terjadi? Coba pengen tahu. Coba kita buka lembar sejarah belakang. Pernah nggak terjadi era-era seperti ini? Ya karena ini era-era sekarang, makanya tadi saya bilang, korun ditenggelamkan. Ada gejala ini, Pak. Ada kampung maksiat tahun 55 di Jawa di sana. Langsung gunung tiba habis semua itu. Nah, saya takutkan ya akibat daripada perilaku penguasa sekarang berdampak pada perilaku Habib, Ustadz dan sebagainya, ya tidak lagi menjalankan hal yang apa, berdampak kepada ASN, ya berdampak kepada ini, KKN tumbuh berkembang dan sebagainya. Ini pelihara, tapi ini kemudian dikontrol untuk kepentingannya. Nah, maka membangunlah politik dinasti. Nah, cawe-cawe ini sekarang di dalam dunia perpolitikan dia memakai pendekatan gentong babi itu kan. Gentong babi. Bahasa Inggrisnya apa? Ya kalau babi mah frog. Luar biasa ya. Ya. Jadi memang kita sesalkan. Tapi banyak orang nggak mengerti tahu apa yang dibilang politik gentong babi. Mesti kita uraikan, Prof. Jadi, Karena kebiasaannya, kalau kita lihat biaya politik yang mahal. Ya, jadi politik gentong babi itu seluruh caleg mereka menggelunturkan uang untuk pemenangan partainya atau pemenangan dirinya itu dengan menghambur-hamburkan uang. Itu yang dibilang politik. dan untuk memenangkan calon presidennya Sekali. juga menghambur-hamburkan uang. Itu jadi kerjaan anggota legislatif. Nah, untuk itulah, Bib, dengan lihat kondisi ini, tapi kami sudah jauh sebelumnya. 2 tahun yang lalu, Mas Humi sudah membuat yang namanya yayasan. Betul Mal Watambil. Jadi caleg-caleg itu insya Allah dana ada itu kita mendanai. Nah, menurut Prof ini apa, Prof? Supaya politik gentong babi ini hangus di bumi Indonesia. Ya itu salah satunya adalah pertama pemerintah sekarang ini sudah yayasan-yayasan yang bagus dan baik itu mendapat bantuan dari pemerintah bulanan. Nah yang kedua, partai politik juga diberi dana operasional secara proporsional menurut jumlah anggota yang terekam, bukan jumlah daftar anggota lewat Sirekap, jangan. Soal data Sirekap ini bingung kita. Tapi yang real. Jadi kalau misalnya kalau tahun 55 itu Mas Umi punya 10 juta anggota, real. Nah sekarang berapa gitu? PDI berapa? Yang real. Masa menggambarnya? Jadi intinya tuh proses politik dibiayai oleh pemerintah. Iya, disupport. Jadi modal dasarnya itu dari pemerintah. Karena kan ini kalau kita lihat kan bibit daripada korupsi itu kan ini kan awal mulanya kan. Iya, ya distimulus oleh itu. Karena begitu dia habis sekian M, pasti dia akan kembali. Nah, sama halnya nanti pilkadanya, Prof. Pilkada, pilgub juga sama tuh. Kalau dia tidak punya uang yang kuat, yang luar biasa. Kan sudah ada hitung-hitungannya. Punya uang 2T, dia udah bisa bikin partai gede, udah bisa bikin. Nah, itu ya. Yang diucapkan oleh salah satu pimpinannya. Ya, jadi insya Allah ke depan pemikiran-pemikiran cerdas yang bernas itu dari generasi muda, sisa-sisa generasi tua itu ada. Nah nanti inilah
yang bisa jadi merupakan masukan bagi pemerintahan yang akan datang. Siapapun yang terpilih dengan jujur dan benar, nah ini itu akan kita dukung. Jadi kita mesti cari akar permasalahan kenapa korupsi sampai hari ini jadi budaya. Ini Ya, perlu, jadi ini perlu begini, karena di dalam menghitung garis strata kemiskinan itu cara menghitungnya juga tidak pas. Karena menurut saya, karena tidak dikaitkan dengan budaya bangsa. Di bilangan saya itu mangan orang mangan ngumpul. Seorang anak, ya, itu punya tanggung jawab mertua dan orang tua. Jadi berapa itu? Kalau anak 2, dia 24 tambah 22 menjadi 8. Nah 8 itu berapa biaya hidupnya? Nah itulah upah minimum mereka. Kemudian baru meningkat soal jabatan. Setelah itu bagaimana jaminan hari tuanya? Ya, jadi kalau kalkulasi kasar dulu pernah kami diskusi, dengan melakukan kombinasi hilirisasi dan huluisasi, insya Allah sumber daya alam kita itu akan bisa membangun dengan cepat Indonesia yang sejahtera dan setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Iya Prof, kalau ngomong soal itu kan kita juga melihat, terakhir kan kita lihat sendiri, kan ada satu belum lama yang tertangkap kan, korupsi di Timah kan, berapa tuh 270 triliun Prof, nggak tanggung-tanggung. Itu baru satu orang, satu perusahaan aja tuh. Sudah terbongkar, tertangkap tuh terjadi korupsi 271 triliun. Kebayang nggak, Prof? Ya sekarang kita kan jenisnya banyak. Ada timah, ada nikel, ada emas, ya, ada tembaga, ya, kemudian ada pasir besi, ya, kemudian mineral, yang itu lain. Yang kan yang tertangkap, Prof. Ya. Yang nggak tertangkap, yang bebas kemana-mana, kan luar biasa. Kita lihat itu begitu ada penggeledahan aset-asetnya itu, mobilnya tuh harganya puluhan miliar satu mobil, Prof. Nggak terbayangkan gitu loh. Kalau saya Bib, karena tahu pergerakan itu, cuma udah capek ngomong, makanya saya membangun NGO juga. Tapi Prof nggak capek-capek ngomong, masih ngomong terus nih. Iya, karena begini Bib, apa yang kita rasa baik untuk negara ini dan sesuai dengan ajaran agama, kita harus bersuara terus. Oh gitu. Tadi berarti nggak capek dong? Ya enggak. Tadi katanya capek. Malah kalau udah begini kayak mesin diesel, Bib. Makin kencang diskusinya, makin semangat dia. Jadi itu. Ya jadi, kita kan prihatin, Prof ya. Oh iya. Ya, bagaimana kita nggak prihatin dalam kondisi bangsa rakyat kita yang lagi miskin seperti ini, yang mau berlebaran, yang ada yang naik bajai untuk menghemat, ada yang naik motor. Bayangin naik bajai dari Jakarta ke Magetan, Prof. Berapa kilometer tuh? Begitu ditanya, ya kita menghitung ongkos. Ini salah satu ya problem ya. Mereka cuma mau menyambung silaturahmi, pulang ke kampung dengan segala bersusah ya payah. Itu Bib, maka itu yang sedihnya. Makanya perlu dihukum keras mereka ini. Jadi satu adalah ini tadi, tentukan berapa sebetulnya penghasilan dari ASN itu paling rendah, baru naik ke atas sesuai dengan jabatannya. Ya. Nah, yang dinamakan seorang ASN anak manusia ini tanggungannya apa saja, ya. Nah, kemudian tanggungan ini, kalau pendidikan sudah disubsidi, oke, selesai ya. Kesehatan disubsidi, selesai ya. Nah, kemudian apa lagi? Tinggalkan untuk kehidupan sehari-hari, ya, sandang, papan, pangan kan. Nah ini, nah 3 ini nanti dihitung, bisa dihitung, ya. Kalau sekarang ini untuk keluarga yang sederhana dengan tanggungan 8 orang itu, ya paling tidak 15 juta lah, Itu tahu tempe sekali-sekali dagingnya. Cukup ya. Ya karena masih ada SPP, ya, karena masih apa ya. Tetapi kalau ini sudah ditegakkan dengan baik, dan untuk ini Indonesia mampu dengan modal kerja, yaitu aset yang ada. Nah sekarang kekayaan yang sudah dihisap, saya tidak bilang rampok lebih, yang sudah diambil oleh para Konglo, Taipan dan sebagainya dan munafikum ini, ya nanti kita minta kembalikan baik-baik lah, ya, tolong kembalikan.
dari yang dikembalikan ini kita jadikan untuk modal kerja, membangun koperasi, membangun departemen sosial, ya, sehingga tidak ada lagi yang bansos itu orang lagi kenyang dikasih bansos juga gitu kan. Ya, ini yang kemarin itu yang gentong babi itu gitu. Iya. Bahkan ini bansos apa namanya dibagi di depan istana ya. Siapa yang lewat depan istana itu kan? Yang kita pikir cuma contoh aja. Contoh. Selanjutnya laksanakan deh oleh daerah-daerah. Ini presiden udah ngasih contoh. Cuma contoh yang nggak baik ternyata pendekatan gentong babi. Satu itu kok. Kedua ini beliau masih punya pendapat gitu. Pendapat kan masih berproses di MK tentang bansos gitu loh. Nah, bahwa presiden menunjukkan bahwa yang apa yang dilakukan itu tidak salah gitu loh. Ya kan dicari-cari soal El Nino lah, bahwa mitigasi lah, bahwa artinya untuk ketahanan lah. Tapi udah kebongkar semua kemarin di sidang MK, Prof. Sudah kebuka semua itu. Jawaban dari 4 menteri itu. Jadi begini, kalau dari guru-guru besar itu sebagian besar dia itu pembimbing. Kalau dia pembimbing tentu memahami kuantitatif ya dan kualitatif. Mungkin tidak dalam kuantitatifnya, tapi dia tahu kalau begini caranya maka pakai alatnya ini. Nah, ini. Kalau ini pakai alatnya ini. Itulah seorang guru besar. Dia dalami. Jadi masalah apa yang terjadi itu mereka udah tahu, makanya turun gunung. Mereka ini udah rusak bangsa ini. Gitu. Kalau kita melihat MK kemarin kan luar biasa ya. Ada 303 guru besar yang turun gunung memberikan masukan ke MK. Terus proses di persidangan MK yang terbuka. Menurut Prof, kira-kira masih ada sih semacam harapan Prof daripada proses itu? Ya kalau harapan tentu ada, Bim. Pertama pendekatan logika, kemudian pendekatan sosial politik, kemudian perilaku yang ada di dalam dan di luar proses itu. Maka tentunya MK yang sudah punya pengalaman banyak dan di sana yang sudah tegas menolak terjadinya dinasti itu tadi, perilaku Paman Usman dan itu. Jadi kalau di peta ini ada yang membuat 3 orang ini itu sudah jelas nolak. 3 orang ini yang mendukung. Ada 2 yang baru. Nah, ini gimana mereka? Mudah-mudahan dari 3 orang yang mendukung, ya, yang SK90 itu, ini sudah bergeser dia. Paling tidak abstain gitu kan. Nah, atau apalah, ya. Artinya setuju dengan catatan ya. Kalau catatan Jawa Barat, catatan Barat dikumpul, akhirnya termasuk menolak. Nah kemudian yang 2 ini bagaimana? Tapi kalau yang 3 ini rasanya bulat ya. Bulatnya. Jadi baru 3 nih harapannya dari 8 itu. Sekarang 4 gitu. Iya kan sekarang kan 8 hakim nih. 8 ini, jadi 4 yang sudah kira-kira oke lah. 4. Tetapi apapun rencana, apapun kata kita, Allah yang menentukan. Ya kalau 4, kalau salah satu ketua berarti ada menang dong. Iya, jadi kan gitu kan? Iya, jadi kalau 4. Iya 4. Yang 41-nya ada ketua, berarti ada ketua di dalamnya. Iya dong. Menang. Ketua yang menang kan? Habib yang bilang tuh, saya setuju. Ya kan gitu kan? Iya, 4 ini saat sini ada ketua, 4 ini nggak ada ketua. Tentu menang yang ada ketua kan? Iya. Insya Allah. Memang negeri ini penuh penuh apa namanya retorika politiknya begitu dahsyat, dampaknya sampai hari ini belum selesai Prof ya. Iya, dengan segala macam trik ya, triknya ini begini timbul apa namanya masalah sana sini, udah begitu berbondong-bondong, pakar hukum berbondong-bondong, adu keilmuan di situ ya, terbuka secara terang benderang ya. Iya, iya. Jadi kita berharap dengan terbuka terang benderang ini menghasilkan hasil yang juga terang benderang Prof ya. Kan gitu Pak harapannya. Betul, jadi ya artinya barangkali nanti kita buat ya video education, ya enggak? Video pendidikan, jadi pendidikan politik ya. Ya seperti Nasdem tuh punya Akademi Bela Negara, luar biasa, megah, indah. Cuma saya belum tahu kontennya. Nah, saya pengen juga nimbrung ke sana itu, ya, mendalami.
PDIP sudah punya sekolah politik. Nah, cuma nggak tahu. Nah, jadi sebetulnya setiap komunitas ya ormas mereka punya kaderisasi. Tapi kaderisasi ini umumnya sudah terkontaminasi oleh perilaku yang tidak baik, yaitu nepotisme yang di dalamnya terkandung korupsi. Nah, jadi sebetulnya katanya ini satu mata rantai ini, tapi bisa change ini kita pegang satu, kita benahi dulu di sini, baru kita change yang lain. Insya Allah bisa kita bersih. Butuh waktu ya. Wah, kalau saya dapat tugas ini senang banget. Masya Allah. Nah, satu kita ITB, UGM, UI punya lembaga-lembaga manajemen. Kita punya ada Prasetya Mulia, kita punya juga ada LPPM, kita ada lagi yang Kwek Yanggi punya, ada lagi IP, banyak luar biasa betul Prof. Kalau ngomong soal keilmuan ya. Tapi hanya sayang perilaku politisi saat ini yang memang jadi ilmu tinggallah ilmu, perilaku yang dominan. Tapi memang karena memang perilaku itu yang menentukan, siapa itu? Oh, dia mainnya di pantai sih, makanya begitu. Nah, misalnya ya, ini lingkungannya kan. Ini itu anak saya itu kok jadi begitu? Kenapa? Itu subuh udah jalan pulang. Ntar habis maghrib udah datang lagi jalan santai, ramah, ini apa? Karena apa? Pendidikan pertama di rumah itu adalah ibunya. Ibunya mendidik dengan baik. Kemudian baru sekolahnya. Baru kemudian adalah musola dan masjid. Prof, ngomong ibu, saya jadi ingat Ibu Megawati, Prof. Yang sampai hari masih rame ini. Oh iya, ramenya ini kan soal terkait angket, terkait pertemuan dengan Prabowo. Makanya, begitu ngomong ibu, saya langsung ingat Ibu Megawati. Kita bahas khusus, Bu. Ya enggak? Nggak apa-apa, sedikit kita bahas. Ya, kalau bahas itu kan harus bicara kuda tuli, bicara Suryadi, itu kan. Ya, bicara Suryadi, kuda tuli, bicara Hasto, siapa saja yang ada di dalam, bicara dengan ini, siapa ini? Yang dulu Lemhanas ini, yang terus dia mundur. Iya, Adi Jayanto ya. Jayanto anaknya si Anu ini siapa? Teo Syafi'i ya. Teo Syafi'i. Memang panjang ya. Kalau banyak. Gitu ya. Tapi mau nggak mau memang harus kita bahas, Prof. Oh iya, ini nanti kita bahas, tapi jangan ini ya, kita sabar Bib, tanggal 22 Bib. Oh gitu ya. Setelah itu akan kita dalam rangka pencerahan, pengayaan, penguasaan ilmu politik, ini kita perlu. Ya mungkin kalau kita perhatikan Prof ya, ujian masih berproses ya. Jadi kalau saya lihat ini di sidang MK ini, proses ujian partai politik secara keseluruhan yang luar biasa. Karena di situ terkait semua. Dampaknya luar biasa, nah di situ ujiannya. Sampai di mana ujiannya itu. Nah, kita lihat nanti klimaks saja di mana. Ya, Labib. Jadi ini cawe-cawe, kemudian berbagai mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat, dan juga kaitan dengan budaya. Tapi kalau di YouTube tuh kesimpulannya ini ulah cawe-cawe yang dilakukan oleh rezim atau penguasanya Pak Jokowi. Ya, jadi ketemu ini. Udah ketemu juga udah selesai, Oktober udah nggak lagi. Cuma menjelang Oktober ini kan ada ya Mei, ya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya September masih punya ini, masih punya kekuasaan dia ini. Jadi sibuk lagi Pak. Pilgub, kalau wali kota. Iya akan cawe-cawe lagi. Iya. Cuma sekarang tentu yang mau cawe-cawe juga sudah mulai takut, hati-hati, karena pengadilan rakyat akan muncul. Sekarang saksi-saksi akan melawan, akan melawan mereka di lapangan itu. Jadi insya Allah ini pilkada sekarang agak lebih fair lah. Nah, bisa kita harapkan lebih jujur ya. Jadi intervensi kekuasaan itu akan bisa menurun. Nah, tinggal nanti
kota metropolitan sebagai gerbang NKRI, gerbangnya nasional, ini kita jaga. Jadi habis gambar Ricky IKN ini gerbang nasional. Enggak lagi. Aduh, kalau rasanya pindah ibu kota ke satu hal yang mustahil, Bro. Nah, saya dengar tuh sobatnya Habib yang mau maju itu dari PKS. Banyak kedengarannya itu. Ada beberapa, Bro. Insya Allah di Pilgub ini betul-betul muncul calon-calon yang bagus ya. Bagus, amanah, tapi tidak situ terjadi semacam politik uang lagi ya, sehingga menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah ya. Sehingga mahar-mahar yang di partai itu harus dihilangkan, sehingga biaya politik tidak terlalu besar ya. Kalau biaya politik tidak terlalu besar, mereka tidak punya beban untuk membayar utang pada saat nanti terpilih kan gitu, Pak. Ya kan? Kalau udah biaya politiknya besar, untuk merebut satu jabatan gubernur, wali kota atau bupati, otomatis kan mesti balik modal, ya kan itu, Bro. Timbul lagi harus korupsi lagi supaya untuk bayar utang. Kan gitu, Bro. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kapan selesai, Bro? Iya, seperti DKI ya, enggak, kerjaannya Anies ditutup sama PLT banjir. Aduh, Masya Allah. Baiklah, visi-visi politik kenegaraan dengan Prof. Tohani kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.